Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Siapa nih sobat ngelamun yang pernah ngalamin pacaran udah lama tapi nggak berani untuk menikah? Bahkan yang lebih parahnya, salah satu dari kalian semua takut untuk menemui kedua orang tua pasangan kalian. Pasti sangat menggantung sekali bukan hubungan kalian kalau seperti itu kan? Jadi oleh karena itu, bagi kalian yang sering seperti itu, saya harapkan menonton video ini secara jelas dan detail. Oke sobat ngelamun, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Alur cerita film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu 2025. Gaskan. Aku ngajak serius kamu gak mau. Mending gue doang. Takut bikin kamu kecewa. Takut gagal aku. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang melakukan meditasi di sebuah sungai. Waktu itu seperti monster yang siap menelan kapanpun. Dan film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu pun baru saja dimulai. Kemudian scene pun mundur di beberapa bulan sebelumnya. Ternyata pria tersebut ialah Daku Ramala, seorang penulis hebat yang sudah memiliki banyak sekali penghargaan. Daku juga mempunyai seorang pacar yang bernama Nadia. Kehidupan Daku berbanding terbalik dengan orang-orang normal biasanya, di mana malam ia bekerja dan siang ia tidur, jadi berbanding terbalik ya guys ya. Kemudian di setiap paginya Nadia selalu saja membantu Daku untuk membereskan kamarnya. Walaupun di mana pada saat pagi itu Daku masih saja tertidur. Lalu kemudian di sore harinya setelah Nadia selesai bekerja, ia pun diajak nongkrong oleh Daku bersama teman-temannya. Nanti pas waktunya tepat. Dia suka jawab gitu juga nggak kalau ditanya kapan ngawinin kamu? Sepulangnya dari tempat tongkrongan, Nadia menyuruh Daku untuk bertemu dengan ayahnya, di mana ternyata kedua orang tua Nadia sudah menunggu Daku di dalam, namun Daku memilih untuk tidak menemuinya. Kapan pacarmu itu mau ketemu papa? Kemudian ketika weekend, Daku mengajak Nadia ke sebuah pantai, di mana di sana Nadia menanyakan alasan Daku yang tidak ingin menemui kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Nantinya kapan? Kemudian pada malam harinya, kedua orang tua Nadia memutuskan untuk menjodohkan Nadia kepada seorang pria. Dikarenakan kedua orang tua Nadia berpikir bahwa Daku tidak serius kepada Nadia. Sementara itu di kosan, Daku masih saja terpikir oleh perkataan Nadia sewaktu di pantai kemarin. Bukan pengen aja ketemu. Di sini Manu menyuruh Daku untuk memberanikan diri untuk bertemu dengan kedua orang tua Nadia. Setelah mendapatkan wejangan dari Manu, Daku pun memberanikan diri untuk bertemu kedua orang tua Nadia. Namun sayangnya rasa keberanian Daku pun datangnya terlambat, di mana Nadia sedang melakukan acara lamaran dengan pria pilihan kedua orang tuanya. Daku yang melihatnya pun seketika perasaannya hancur dan rasa keberaniannya itu pun hilang begitu saja. Dan untuk menenangkan pikirannya, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya di wilayah Rembang. Dan di sini ternyata ibunya sudah menyiapkan calon untuk Daku. Aku tuh kesini pulang itu pengen nenangin diri. Namun di sini Daku pun menolak begitu saja pilihan dari ibunya. 4 hari kemudian Daku di kampung, ia pun disusuli oleh Manu sahabatnya. Aku lu mau launching poster sama ada crowdfunding. Pan. Lusa? Lalu kemudian Daku pun memutuskan untuk mengikuti acara peloncingan poster milik sahabatnya. Lalu Manu pun memperkenalkan Daku ke salah satu investor, yaitu Ibu Wijaya. Namun tak lama dari itu Manu pun dipanggil oleh salah satu temannya untuk melakukan meeting project film. Namun di sini ternyata Ibu Wijaya mengenal Daku dari buku-buku yang sudah Daku tulis. Dan Ibu Wijaya juga sangat menyukai kata-kata yang ditulis oleh Daku di setiap bukunya. Kemudian pada malam harinya mereka semua pun melakukan party, di mana di acara tersebut Daku mendekati seseorang teman Manu, yaitu Anya. Lalu kemudian pada pagi harinya Manu terlihat kesal kepada pacarnya Ika yang mabuk. Setelah itu Manu menghampiri Daku di kamarnya. Dan ternyata di sini Daku meminta nomor Anya kepada Manu. Jangan aja mulai yang baru kalau yang lama aja belum kelar. Yang lama kan ninggalin aku. Dikarenakan Manu enggan untuk memberikan nomor Anya, Daku pun memberanikan diri mend-DM Anya di Instagram. Dan di sini ternyata Anya pun merespon dan memiliki ketertarikan kepada Daku juga.
kafe jam 8 dekat kantor aku besok. Daku pun sangat bersemangat mendengar hal itu. Ia pun langsung menyeting jam alarmnya pukul 7.00. Sampai-sampai Daku pun berolahraga agar ia dapat tidur lebih cepat pada malam ini. Namun itu semua menjadi sia-sia dikarenakan Daku malah kesiangan untuk bangun. Lalu Daku pun langsung bergegas menuju kantor Anya dan membawakan 2 buah kopi sebagai tanda permohonan maaf kepada Anya. Tolong kasih aku kesempatan buat kebuktiin ke kamu. Kemudian Anya pun membawa Daku ke sebuah yayasan panti asuhan. Dan tanpa butuh waktu lama Daku pun langsung dapat bergaul dengan anak-anak panti asuhan tersebut. Dan itu pun membuat Anya semakin terkesima kepada Daku. Kemudian pada malam harinya Daku pun menjelaskan bahwa jam tidur ia berbeda dengan orang lain. Kemudian di keesokan harinya tanpa diduga ternyata Anya menghampiri Daku di kontrakannya. Dan Anya pun mengajak Daku untuk lari pagi bersama dirinya. Mau mati. Melihat Daku yang peduli kepada anak kecil, Anya pun semakin jatuh cinta dibuatnya. Nonton pilihan sendiri, Bu. Anya namanya. Kemudian Daku pun memutuskan untuk membuang seluruh barang-barang dan kenangannya bersama Nadia. Hari demi hari Daku pun semakin dekat dengan Anya. Dari mulai berenang bersama, mandi bersama, bahkan tinggal pun mereka sekarang bersama. Kemudian di keesokan paginya Daku pun mendapatkan sebuah bingkisan dari Anya. Ternyata itu adalah sebuah iPad yang Anya berikan kepada Daku. Kemudian melihat itu pun Manu mengingatkan kepada Daku untuk tidak bermain-main dengan Anya. Daku yang mendengar ocehan-ocehan Manu pun langsung mengusir Manu dari kamarnya. Belum juga jalan syuting ini pokoknya. Oke. Janji kamu? Janji, udah. Janji. Hari demi hari kehidupan Daku pun semakin berwarna bersama Anya. Namun di sini Anya mulai membicarakan perihal hubungan mereka selanjutnya, yaitu jenjang pernikahan. Di mana Anya ingin mempunyai anak dan mendidik anak tersebut bersama Daku. Bahkan tanpa diduga ternyata Anya yang melamar Daku pada saat itu. Kamu hamil? Terakhir aku cek sih enggak ya. Dan meminta Daku untuk segera menikahinya. Namun di sini Daku terlihat ketakutan dan sangat tidak siap menerima itu semua. Jawaban Daku sangat membuat Anya kesal dan Anya pun pergi dari kamar Daku. Aku ngajak serius kamu nggak mau. Mending ngewe doang. Takut bikin kamu kecewa. Takut gagal aku. Akibat ketidakberanian Daku, hubungan Anya dan Daku pun harus kandas di sini. Dan ya seperti biasa Daku pun ingin menenangkan pikirannya di rumah kedua orang tuanya di Rembang. Namun pada saat itu hanya terdapat ayahnya saja di rumah. Ayahnya memberitahukan Daku bahwa ibunya sedang check up bersama dokternya kemarin. Pada sore harinya Daku pun melihat ibunya diantarkan oleh dokter pribadinya. Hits, jangan tanya-tanya ya, bu dokternya ibu. Kemudian di keesokan harinya ketika Daku mengantar ibunya berbelanja ke pasar, ternyata ada salah satu warga jatuh pingsan dan keadaannya sangat kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata di situ pula ada dokter pribadi ibunya yang menemani warga yang jatuh pingsan tersebut. Lalu kemudian di sini Daku disuruh oleh ibunya mengantarkan dompet milik dokter Sarah. Anak Ibu Astuti. Iya, betul. Dan dokter Sarah pun memberitahu bahwa warga tersebut sudah meninggal dunia. Jadi tak ada siapa-siapa dapat bantu dia. Kemudian setelah itu pun Daku langsung mengajak dokter Sarah untuk makan siang bersama. Dan ternyata dokter Sarah sering diajak ke tempat tersebut dan menceritakan perihal Daku bersama ibunya. Iya, saya disuruh hati-hati. Hanya awak buaya. Sepulangnya Daku makan siang, ia pun langsung diwanti-wanti oleh ibunya untuk tidak mempermainkan hati dokter Sarah. Dan ternyata di sini hubungan dokter Sarah dan ibunya Daku pun sangat dekat dan melebihi hubungan Daku bersama ibunya itu sendiri. Lalu kemudian Daku pun menanyakan perihal kenapa ayahnya menikahi ibunya. Kemudian ayahnya pun menjelaskan bahwa ayahnya ingin kehidupannya setelah mati itu ada yang mendoakan, yaitu Daku sebagai anaknya. Hal tersebut telah membuka pikiran Daku perihal pernikahan. Dari mulai ucapan ayahnya dan ucapan dokter Sarah ketika warga desa meninggal. Sampai-sampai Daku pun tidak fokus dan harus terserempet motor di jalan tersebut.
di mana warga sekitar yang melihatnya pun langsung membawa Daku ke rumah sakit di mana dokter Sarah bertugas. Alhamdulillahnya Daku hanya mengalami luka ringan saja. Lalu kemudian di keesokan harinya Daku dan Sarah pun berbincang di pinggir laut, dan Sarah pun menceritakan asal mula ia bertemu dengan ibunya Daku, di mana ia adalah seorang anak yatim piatu, dan ketika menemukan ibunya Daku, ia seperti menemukan sosok kedua orang tua dan keluarga yang telah lama ia idam-idamkan. Kemudian setelah itu pun Daku mengantarkan dokter Sarah untuk pulang. Dan dokter Sarah pun berpamitan kepada Daku bahwa ia akan pergi ke Malaysia terlebih dahulu. Biarkan semua ini mengalir sesuai dengan alurnya. Dan di sini kita bisa melihat ternyata dokter Sarah juga mempunyai rasa ketertarikan yang sama kepada Daku. Dan pada malam harinya dokter Sarah pun mempersiapkan seluruh barangnya. Sementara itu di kamarnya Daku sedang memikirkan perasaannya kepada dokter Sarah. Dan di keesokan paginya Daku pun memberanikan diri untuk menghampiri ibunya, di mana Daku pun mulai menceritakan tentang perasaannya kepada dokter Sarah dan keinginannya untuk melamar dokter Sarah. Dan di sini terungkap awal mulanya ibunya Daku ingin menjodohkan Daku dengan dokter Sarah, namun ibunya takut Daku mengecewakan dokter Sarah. Namun sayangnya di keesokan harinya sebuah berita memberitakan bahwa salah satu pesawat tujuan Malaysia Kuala Lumpur atau pesawat yang ditumpangi oleh dokter Sarah mengalami kecelakaan dan seluruh penumpangnya dinyatakan meninggal dunia. Dan seketika itu pun kabar buruk tersebut membuat Daku kehilangan kontrol atas dirinya dikarenakan kesedihan yang sangat mendalam, dikarenakan ia baru saja ingin menikahi dokter Sarah. Bahkan Daku pun hampir ditabrak oleh sebuah mobil, di mana mobil tersebut ialah milik Tante Wijaya. Tante Wijaya yang melihat kondisi Daku yang sangat memprihatinkan itu pun mengajak Daku ke sebuah tempat yang dinamakan Kebun Kasih, di mana Kebun Kasih tersebut ialah sebuah tempat untuk rehabilitasi bagi orang-orang yang mempunyai masalah seperti Daku. Dan ternyata pada sore harinya di tempat tersebut akan diadakan sebuah pentas seni. Lalu ketika Daku melihat pentas seni tersebut, ia pun teringat dengan cerita ayahnya di waktu kecil, di mana ada seorang dewa yang sering merebut kebahagiaan orang-orang yang dinamakan yaitu Dewa Waktu. Seketika itu pun Daku menjadi tantrum dan teringat atas kesalahan-kesalahannya ketika bersama pacarnya di waktu lampau. Dari mulai bersama Anya dan Nadia beserta dokter Sarah, semuanya menjadi luka yang cukup mengganggu bagi kesehatan psikis Daku. Setelah beberapa bulan kemudian, Daku pun mulai memberanikan diri untuk menghubungi mantan-mantan pacarnya itu dan bertujuan untuk meminta maaf atas kesalahannya sewaktu itu. Dari mulai Nadia, Daku pun meminta maaf karena ketidakberaniannya bertemu dengan orang tua Nadia dan Anya yang hanya dijadikan sebagai pelampiasan Daku sewaktu ia putus dengan Nadia. Kemudian di keesokan harinya Daku pun mulai membicarakan perihal keinginannya menuliskan buku mengenai cerita hidupnya. Lalu Daku pun mulai menulis bukunya sendiri yang ia ambil dari kisah nyata kehidupannya sendiri. Singkat cerita, sebulan kemudian setelah buku Daku selesai dibuat, ia pun langsung berbicara dengan Tante Wijaya perihal perilisan buku Daku tersebut yang akan dilaksanakan di Kebun Kasih milik Tante Wijaya. Tante Wijaya pun setuju dan akan mensponsori perilisan tersebut. Di keesokan harinya Daku pun memberikan hasil dari penulisannya tersebut. Hingga untuk pertama kalinya perilisan buku karya Daku pun dilakukan di Kebun Kasih. Dan tanpa ia sadari ternyata Nadia datang ke acara perilisan buku milik Daku tersebut. Dan di sini Nadia menjelaskan perihal pertunangannya bersama orang pilihan dari keluarganya. Dan andai saja Nadia waktu itu menolak, singkat cerita Daku pun kembali ke versi Daku sebelumnya, di mana ketika ia sedang nongkrong matanya pun terfokus ke seorang wanita di sana. Manu yang melihatnya pun langsung membantu Daku untuk meminta nomor telepon milik wanita tersebut.
Kok Hari? Siapa ini? Suaminya. Berarti belum cocok untuk kamu. Setelah semuanya membaik, Daku pun memutuskan untuk pergi dari kebun kasih milik Tante Wijaya. Lalu ketika di kereta, ia pun bertemu kembali dengan perempuan yang ia temui di kafe tersebut. Dan ternyata perempuan tersebut bernama Kania dan langsung meminta tanda tangan Daku di bukunya. Masih single. Kania pun menjelaskan pada waktu itu ia berpura-pura sudah mempunyai suami. Kemudian scene pun kembali di awal scene tadi, di mana Daku melihat sosok dirinya di masa lalu yang mempunyai trauma akan pernikahan. Dan pada saat ini Daku mulai berani untuk menghadapi semuanya hingga film pun selesai. Oke, halo Sobat Ngelamun, bagaimana untuk alur cerita film kali ini? Sangat menarik sekali, bukan untuk ditonton. Dan nilai-nilai yang terdapat dalam film ini ialah jangan pernah kalian untuk menyia-nyiakan waktu kalian ya Sobat Ngelamun, karena tidak dapat diulang kembali dan kita hanya bisa meratapi penyesalan setelahnya. Oke Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye bye.